Bidadari pertama, Cinta Terlarang Ini Dosa Siapa episode 7. Belajar bersama bisa. Yuk ikuti. Lara Bidadari Pertama, Novel Cinta Terlarang Ini Dosa Siapa episode 7. Oleh Belajar Bersama Bisa. Cerita novel romantis terpopuler. Berawal perjumpaan itu hanya sekedar teman biasa. Jujur ia bukan tipeku sama sekali. Cinta itu tumbuh dimulai karena ia pelampiasanku dan aku pelampiasannya. Kita sama-sama baru saja putus. Eva Puspitasari. Wanita yang teraniaya. Senja baru saja pergi meninggalkan siang berganti gelap malam di kota Kudus, Jawa Tengah. Cahaya lampu-lampu mulai memancar bersaing menunjukkan persona sinarnya. Alun-alun sudah ramai pengunjung. Maukah menikah denganku, Dek? Sorot mata Urya menatap intens mesra pada seorang gadis cantik berkulit putih selembut kapas. Ia hanya terdiam. Sejenak keheningan di tengah keramaian menyelimuti sepasang kekasih itu. Pengunjung yang seharusnya ramai seakan samar-samar mulai memudar begitu saja. Sejujurnya gadis cantik itu ragu. Ada alasan kenapa ia tidak bisa menolak lamaran. Memilih antara cinta atau harta. Sungguh bukan pilihan. Gadis itu bernama Eva Puspitasari asal kota Ukir. Tempat ibu emansipasi wanita. Lambang perjuangan dan kesetaraan. Pikirannya terombang-ambing menunggu seseorang dalam hati atau menerima kepastian di depan mata. Urya telah rela membiayai kuliahnya. Jadi wanita tidak matre. Rugi kali. Mahasiswi semester 6 itu mengiyakan dengan anggukan kecil dan sedikit melempar senyum malu-malu. Benar, sayang. Berhias bertaburan bintang di atas langit kota Kudus. Urya menarik memegang tangan gadis di depannya. Kemudian membuka kotak merah dan mengambil cincin permata. Ya, balas Eva dengan tubuh gemetar. Hanya diam. Malu-malu sedikit mau. Disematkanlah cincin itu di jari manis dengan lembut penuh getaran proyeksi entah apa namanya. Sesaat, dunia terasa seakan berhenti. Begitu indah sekaligus menyeramkan. Benarkah Urya itu jodohnya Eva? Jauh dalam hatinya masih sedikit bimbang. Jujur cewek cantik itu menunggu orang lain yang meminangnya. Tapi, aku bingung. Bimbang bercampur aduk tidak karuan dalam minda. Apakah aku harus bahagia atau sedih? Batin Eva dalam hati. Yakin mau hidup bersamaku dalam keadaan susah senang bersama-sama? Urya sekali lagi berusaha meyakinkan. Memang awal kenal pertama kali lewat dikenalkan teman di dunia maya. Hanya iseng saja. Siapa sangka sekarang menjadi nyata. Pertanyaannya itu justru membuat Eva semakin tidak tahu harus berbuat apa. Masa depannya sedang dipertaruhkan. Jauh sebelum mengenal Urya. Dulu Eva pernah dikhianati dengan seorang laki-laki sewaktu masih duduk di bangku SMA. Mantannya berhubungan dengan temannya sendiri. Itulah pertama kali ia sakit hati yang hampir merenggut hidupnya. Bagaimana mungkin Eva bisa dikhianati dengan teman sendiri? Ia menjalin asmara di depan mata tanpa diketahui. Sungguh bodoh sekali waktu itu. Seminggu menangis penuh hingga membawanya sakit 1 bulan. Semenjak itu Eva tidak mau pacaran. Lagi-lagi niat untuk tidak pacaran Eva langgar waktu masuk awal kuliah. Perhatian kakak senior meluluhkan hatinya. Jatuh cinta lagi waktu ospek hingga jadian. Sayangnya hubungan itu tidak berlangsung lama. Hanya berjalan 1 bulan. Eva awalnya anak mama. Mulailah ikut keluyuran setiap malam. Banyak kegiatan yang diikuti. Mulai acara kampus dan berbagai acara yang entah apa namanya ataupun sekedar nongkrong gaul saja. Suatu malam Eva diajak menonton film ke bioskop. Dengan lancang ia mencium pipinya. Jelas Eva tidak terima. Memang ia wanita apaan? Eva tampar dia lalu. Putus. Kisah cinta yang kedua pun berakhir kandas. Hancur dan sakit hati datanglah Taufik. Menyatakan cinta. Waktu itu Eva lagi benci dengan laki-laki terpaksa ia tolak. Lucunya, Taufik terus mengejarnya. Di kampus. Dimanapun Taufik selalu memberi perhatian lebih. Akhirnya Eva katakan pada dia bahwa mereka hanya berteman. Awalnya Taufik dianggap sebatas kakak saja. Eva hanya ingin fokus kuliah tidak mau pacaran. Lagi-lagi karena dikejar-kejar Taufik akhirnya mencari cara dengan pura-pura jadian dengan Dayat.
Melalui alasan itu berhasil membuat Taufik mau berteman, bahkan lebih akrab daripada pacaran. Eva menjadi friendzone Taufik. Menyakitkan memang tapi mau gimana lagi. Masalah baru timbul. Dayat cemburu. Mau tidak mau ia harus menjauhinya. Sejak pura-pura jadian dengan Dayat, akhirnya benaran pacaran dan hubungan itu berjalan hingga 1 tahun. Itulah pacaran paling lama yang Eva jalani hingga berakhir dengan surat undangan pernikahannya dengan wanita lain tanpa memberi kabar. Nyesek, kan? Sebenarnya Eva tidak sakit hati jika Dayat mau jujur dari awal. Tetap saja hatinya terasa perih. Ia menikah sedangkan mereka belum putus dan itulah yang membuatnya sangat kecewa. Ya sakitnya tuh di sini. Di palung hati yang paling dalam. Semua benda dan hal apapun pemberian Dayat Eva kembalikan. Semua laki-laki tidak dapat dipercaya. Apakah wanita itu tercipta untuk disakiti? Sial aku dikhianati lagi. Kenapa harus aku yang dikhianati? Kenapa? Untuk Eva dalam hati kata mereka ia cantik dan baik hati. Apa karena baik hati tidak bisa disakiti? Apa susahnya jujur buat pria? Apa karena membohongi istri itu dibolehkan agama lalu menyakiti hati wanita itu menjadi tradisi laki-laki? Hati wanita itu lembut sekaligus sangat tipis jika retak sedikit saja maka hancur dan jika cinta wanita itu sudah hancur sulit bisa disatukan kembali. Seumur hidup Eva benci dikhianati. Saat hatinya benar-benar hancur ketiga kalinya dikhianati laki-laki, usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Ekonomi yang dulu serba cukup kini menjadi susah. Bahkan Eva hampir dido dari kuliah karena tidak sanggup membayar uang semesteran. Untuk membayar uang kos, Eva harus cari pinjaman uang ke sana kemari dari teman. Dulu saja sewaktu kehidupan ekonomi keluargaku masih baik, banyak teman yang mendekat. Bahkan banyak teman yang pinjam uang padaku tidak pernah dikembalikan. Giliran aku yang susah, pinjam sekedar untuk beli makan aja. 1000 alasan yang diberikan. Tidak pacar, tidak teman semua menyebalkan. Hanya iman pada Allah yang membuatku bertahan. Jujur terkadang aku protes padanya. Buat apa coba ia dilahirkan jika hanya untuk disakiti? Kenapa dunia ini begitu tidak adil? Luka dan luka itu berdarah bernanah yang menyakitkan. Walaupun begitu aku hanya bisa pasrah dan berusaha yakin padanya. Bahkan terkadang sedikit terpaksa karena tidak ada pilihan lain selain pasrah pada Allah. Alhamdulillahnya, Allah masih sayang dan memaafkan hamba yang pendosa sepertiku. Paling tidak itulah keyakinan dalam hati Eva. Makan hanya dengan nasi putih dan garam untuk berhari-hari Eva jalani. Jatuh ketiban tangga itulah nasibnya. Taufik sudah terlanjur menjauh. Ia baru datang kembali setelah semuanya terlambat. Uria sudah terlebih dahulu melindunginya. Semua biaya kuliah dan hidupnya ia tanggung. Padahal mereka belum menikah. Itulah kenapa Eva tidak bisa menolak lamaran Uria. Sekalipun dengan keadaan hatinya menunggu yang lain. Yakin mau hidup bersamaku dalam keadaan apapun juga, Deva? Iya. Eva menghela nafas. Aku tidak mau kamu menikah denganku untuk balas jasa. Tapi aku ingin karena memang mau menikah denganku, Deva. Iya, Mas Uria. Demi Allah, Deva. Eva terdiam sejenak. Untuk beberapa waktu meyakinkan hati. Benarkah ini jodoh yang dikirimkan Allah? Bisakah Uria dipercaya? Bagaimana jika ia berkhianat nanti seperti yang lain? Hatinya bertanya-tanya. Iya, Mas Uria. Demi Allah, Deva. Insyaallah, Mas. Gak mau. Harus bilang demi Allah, Dek. Demi Allah. Eva tegas meyakinkan Uria. Ingat, sekali-kali saja Mas Uria selingkuh dengan wanita lain. Demi Allah. Mas Uria bengkak. Eva mengancam tanpa keraguan. Plak. Manisnya menuju pernikahan. Cahaya lampu menyala merona di keheningan malam alun-alun Kudus. Depan Ramayana Mall. Suasana masih ramai. Banyak keluarga yang bercengkerama di bundaran. Muda-mudi mendominasi aktivitas di hari Sabtu malam Minggu. Apa yang kamu pikirkan, Deva? Ia duduk di sebelahnya. Menatap tajam wajah cantik Eva seindah purnama penuh. Gak ada. Kenapa emang, Mas? Jujur sajalah. Apa kamu menyesal menerima pinanganku, Deva? Eva hanya terdiam. Lidahnya keluh. Belum mampu menjawab.
Pikirannya masih menunggu dan berharap Taufik yang datang melamarnya. Bagaimana Eva sanggup berkata jujur pada Uria bahwa sebenarnya belum ada rasa? Eva dengan segala daya tetap berusaha menyembunyikan perasaannya, meski dengan hati perih. Aku memang menyesal, Mas. Eva menghela napas, pura-pura melihat orang-orang yang berjalan di depan mereka duduk. Betapa kaget Uria mendengar jawaban seperti itu dari mulut makhluk betina disebut wanita yang akan dinikahinya itu. Wajah Uria pucat pasi seketika. Apa benar itu, Dek? Uria terhenyak, menahan sesak dalam dada. Iya benarlah. Kenapa Mas Uria tidak melamarku dari dulu? Mendadak angin wajah pucat Uria berubah berbahaya dan menambah ketampanannya. Sebal alias senang betul. Eva merasa puas bisa membuat Uria jengkel. Bukan seperti itu sebenarnya. Hanya Eva mengalihkan pembicaraan untuk menutupi perasaannya. Oh begitu. Ya, iya. Begitu saja Uria tanpa ampun langsung mendaratkan lompatan intim. Nafas Eva tersengal mencoba memberontak hanya semuanya sudah terlambat. Bahkan Eva lupa mereka saat ini di tempat umum. Entah mengapa ia justru merasakan sensasi berdebar dahsyat dalam dadanya sebelum akhirnya kesadaran Eva pulih. Ia mendorong Uria, membawa suasana hening terdiam. Tidak tahu apa harus marah atau bahagia. Adek marah. Eva mengunci rapat-rapat bibir mungilnya. Dalam hati Eva, ini dosa tidak boleh dilakukan bukan? Karena mereka belum menikah. Adek marah. Uria bertanya lagi sedikit mulai panik. Bagaimana Eva bisa menjawab pertanyaan itu? Pertama kali ada lelaki mencuri cium pipinya. Langsung ditampar dan putus seketika. Permasalahannya kali ini adalah kenapa Eva tidak bisa marah pada Uria. Lucu dan tidak masuk akal. Benarkah hati Eva sudah menerima Uria atau sebenarnya menunggu Taufik yang melakukan itu? Apa Mas Uria tidak menyesal nantinya menikah denganku? Enggak sayang, buktinya aku memilihmu. Eva tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada Uria. Percakapan manja mengalir dari keduanya, tenggelam menikmati keindahan malam di alun-alun Kudus. Hari-hari setelahnya, Uria beserta keluarga datang ke rumah dan melamar Eva. Setelah diskusi panjang dan berdasarkan kedua belah pihak keluarga, menetapkan 6 bulan kemudian hari pernikahan Eva dan Uria. Semakin mesra dan memalukan. Waktu terus berjalan. Perlahan perasaan Eva pada Uria mulai tumbuh. Kebersamaan dan kenyamanan melelehkan hati Eva. Walaupun sesekali ia masih memikirkan Taufik, Uria mulai dekat dan akrab dengan keluarganya di kampung. Uria sering mengunjungi Eva, terkadang sebulan sekali, terkadang seminggu sekali dan terkadang juga bisa beberapa hari sekali. Kebetulan hari itu di rumah Eva sepi dan tinggal mereka berdua. Bapaknya Eva keluar kota dan mamanya sibuk dengan acaranya sendiri. Tentu tetangga tidak ada yang curiga karena mengetahui mereka akan segera menikah. Sengaja pintu dibiarkan terbuka agar tidak ada prasangka karena berduaan di dalam rumah. Awalnya hanya berbincang biasa, mendiskusikan kabar atau seputar kuliah. Apa nanti gak bosan sama aku, Mas? Eva menyapa ringan sambil melepas senyumnya yang memesona. Senyum seolah bagi Eva adalah gaya hidupnya. Bosan pasti jika hidup datar begitu saja. Tenang saja. Aku kan suka tantangan agar hidup lebih seru dan dijamin anti bosan. Uria memegang punggung jari Eva, meremas pelan mesra. Apa iya begitu, Mas? Iya sayangku, bidadariku, kekasih hatiku. Uria mencondongkan kepalanya agar lekat dengan wajah cantik Eva. Nafas mulai tidak stabil. Uria ingin sekali melumat B1B1R merah stroberi itu. Jelas ditolak. Eva teringat pesan dari teman-temannya. Sebelum menikah jangan melakukan hubungan terlalu nekat. Hanya saja dihadapkan Uria seolah Eva tidak pernah sanggup menang. Boleh, Dek. Eva tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membuka sedikit bibirnya sebagai jawabannya. Melihat itu, Uria tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tanpa rencana pagutan itu terjadi. Tanpa rencana tarian sederhana pemanasan itu dimulai. Dek kenapa gak mau balas? Udah, Mas. Eva meronta. Hanya saja tubuh dan kata-katanya tidak sejalan.
Eva mengeluh dalam hati. Mengapa seluruh anggota tubuhnya bergerak sendiri? Nafas berderu menyatu seirama senada. Dunia begitu memesona bagai mimpi di dalam surga. Mereka benar-benar di mabuk asmara. Bergelora lagi hangat. Pagutan begitu dalam, begitu lama. Dada Eva berdegup kencang seperti genderang yang mau perang. Terbungkam rapat. Bukan tidak mau membalas pagutan, tapi memang Eva belum pernah rujak cingur dengan lelaki manapun juga. Tidak sayang. Jujur aku hanya mau berpacaran setelah menikah. Mas Surya. Baiklah, kita akan secepatnya menikah. Aku belum bisa, Mas. Bukan berhenti, justru Eva menggiring Urya masuk ke dalam kamar. Ia hampir tidak sadarkan diri. Tubuhnya bersandar di dinding. Urya terpaku menatapnya. Kedua saling canggung. Eva berpikir keras. Bagaimana cara melawan hasrat yang sering bandel dan tidak mau diatur? Mas Surya. Suara Eva ketika Urya mulai merenggangkan B1 birnya. Akan tetapi segera gadis itu terdiam lagi karena kembali terlumat ranum yang membasah. Perlahan-lahan dengan terhuyung keduanya bagai sepakat melangkah di atas ranjang. Tanpa waktu lama keduanya sudah bergulingan. Semua mulai aur-auran. Nada memainkan lagu merdu tentang kerinduan. Eva mengerang lagi, kini disertai nada gelisah dan nafas lagi memburu. Bayangan tentang Taufik dalam minda Eva perlahan mulai hancur. Digantikan kehangatan dari Urya, calon suaminya. Terus terang, makhluk pejantan mana yang mampu menahan diri untuk tidak menari melihat kecantikan mereka Eva jika mereka saling berhadapan. Urya sangat mengetahui apa yang dilakukan itu belum waktunya. Hanya saja bibir Eva begitu memusingkan minda. Ranum dan basah bagai belahan stroberi yang enaknya dirujak. Manis, asin, kecut melumpuhkan logika. Urya semakin mabuk kepayang. Membumbung tinggi ke angkasa. Celanamu basah, Mas. Tanpa sengaja Eva melihat bagian bawah sana. Ia mencoba untuk tidak terlalu jauh di mabuk asmara. Beruntung mereka berdua belum sempat menanggalkan semua bajunya. Eva bertekad tidak akan memberikan mahkota sucinya sebelum waktunya. Apapun yang terjadi, akan dipertahankan. Urya yang melihat celananya basah, menjadi malu dan Eva segera lari keluar kamar pindah masuk kamar mamanya. Sementara Urya masih di kamarnya tadi, berbagai macam perasaan berkecamuk. Antara bahagia, sedih atau menikmati. Ternyata Eva juga mengompol. Ia menjadi malu. Apa ia anak gadis sebesar itu masih mengompol? Oh tidak, apakah Eva mampu mempertahankan prinsipnya dan bagaimana dengan Taufik? Next episode 8. Belajar bersama bisa dan terima kasih.